Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmabeda Lanzalia dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu penentuan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Adapun tujuan dibuatnya praktikum ini, yang pertama yaitu mengetahui cara membuat indikator asam basa dengan bahan alami dan mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Pertama, kita siapkan gelas kecil, lalu bubuk kunyit. Bubuk kunyit kita gunting terlebih dahulu, lalu tuangkan ke dalam gelas kecil yang telah disediakan. Setelah itu, kita ambil air, lalu tuangkan ke dalam gelas yang berisi kunyit secukupnya saja. Jika sudah, kita aduk-aduk menggunakan sendok hingga bubuk kunyit dan air tercampur rata. Setelah itu kita siapkan 3 kertas teh. Lalu yang pertama kita masukkan ke dalam gelas yang berisi kunyit hingga kertas tersebut dibaluti oleh kunyit. Nah, jika sudah, kita masukkan kertas teh tersebut ke dalam larutan cuka. Lalu kita masukkan lagi kertas teh tersebut ke dalam kunyit hingga merata. Jika sudah, kita masukkan ke dalam larutan air sabun. Nah, untuk kertas teh yang ketiga, sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam kunyit sampai merata. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan air garam. Nah, kita bisa lihat perubahan warna yang terjadi pada cuka menjadi kuning terang, air sabun menjadi merah bata, dan air garam tidak berubah warna. Yang kedua, kita siapkan buah naga. Lalu buah naga tersebut kita masukkan ke dalam gelas yang telah disiapkan. Jika sudah, buah naga tersebut kita hancurkan hingga buah naga tersebut menjadi hancur dan lembut. Nah, jika sudah, kita tuangkan air secukupnya ke dalam gelas yang berisi buah naga tersebut. Lalu kita aduk-aduk hingga buah naga tersebut bercampur dengan air. Kita siapkan 3 kertas teh, lalu kita masukkan ke dalam buah naga tersebut hingga kertasnya terbalut oleh buah naga. Jika sudah, kita larutkan ke dalam cuka. Nah, yang kedua, kita masukkan lagi ke dalam buah naga tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam larutan air sabun hingga terendam. Yang ketiga, kita masukkan lagi ke dalam buah naga tersebut hingga terbalut.
Jika sudah, kita masukkan ke dalam larutan air garam. Nah, kita bisa lihat perubahan warna yang terjadi pada cuka menjadi pink terang, lalu air sabun menjadi ungu muda, dan air garam tidak terjadi perubahan. Yang ketiga, kita siapkan gelas kecil, lalu kita siapkan bunga mawar merah. Setelah itu, kita ambil ulekan. Nah, jika sudah, kita masukkan bunga mawar merah ke dalam ulekan. Lalu kita haluskan bunga mawar merah tersebut hingga lembut dan campurkan air terlebih dahulu. Kita ulek bunga mawar merah tersebut hingga lembut dan halus. Jika sudah diulek, kita masukkan bunga mawar yang sudah diulek ke dalam gelas yang telah disiapkan. Lalu, kita masukkan air secukupnya ke dalam gelas yang berisi bunga mawar tersebut. Kita aduk-aduk hingga bunga mawar dan air bercampur rata. Nah, lalu kita siapkan 3 kertas teh, lalu kita masukkan ke dalam bunga mawar yang sudah dihaluskan tadi hingga terbalut rata. Jika sudah, kita masukkan kepada larutan cuka hingga merata. Lalu kertas yang kedua kita celupkan lagi ke dalam bunga mawar tersebut. Kita angkat, lalu masukkan ke dalam larutan air sabun. Nah, yang ketiga, sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam bunga mawar tersebut hingga rata. Lalu kita angkat dan masukkan ke dalam larutan air garam. Bisa kita lihat perubahan warna pada cuka menjadi pink muda terang, lalu air sabun menjadi hijau dan air garam tidak ada perubahan. Nah, yang terakhir kita siapkan gelas, lalu kita siapkan bunga kupu-kupu ungu. Setelah itu, kita ambil ulekan. Jika sudah, kita masukkan bunga tersebut ke dalam ulekan. Lalu, kita ulek bunga kupu-kupu ungu tersebut hingga halus. Jika sudah lembut, kita pindahkan bunga tersebut ke dalam gelas yang telah disediakan. Jika sudah, kita ambil air lalu tuangkan ke dalam gelas dengan secukupnya. Kita aduk-aduk hingga merata. Lalu kita siapkan 3 kertas teh, kita celupkan. Yang pertama kita celupkan ke dalam bunga kupu-kupu tersebut hingga membalut. Jika sudah, kita masukkan ke dalam larutan cuka. Nah, yang kedua, kita masukkan lagi ke dalam bunga kupu-kupu. Lalu kita angkat dan masukkan ke dalam larutan air sabun. Nah, yang terakhir, kita celupkan lagi hingga rata. Jika sudah, kita masukkan ke dalam larutan air garam. Bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi pada cuka menjadi ungu terang, lalu air sabun menjadi hijau, dan air garam tidak ada perubahan warna. Nah, kesimpulannya yang pertama, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa. Contohnya, kunyit, buah naga, bunga mawar, dan bunga kupu-kupu. Yang kedua, cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator kunyit memberikan warna kuning terang. Buah naga ungu muda, bunga mawar merah menjadi pink muda, dan bunga kupu-kupu ungu menjadi ungu terang. Yang
Yang ketiga, air sabun bersifat basa karena menghasilkan warna hijau setelah ditetesi indikator bunga kupu-kupu. Berwarna coklat merah bata dengan indikator kunyit, memberikan warna ungu pada indikator buah naga, dan warna kuning pada indikator mawar merah. Dan yang terakhir, untuk larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan efek warna pada masing-masing indikator. Praktikum kimia dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.